Halo teman-teman, saat ini kita lanjutin yang problem 4 ya. Kita lihat dulu, ini adalah yang diminta menggunakan Stockton method sama reciprocal method dan pembulatan kesatuan terdekat. Nah, sebelumnya aku kan ada kasih kalian notes ketika jelasin di video problem 3, di mana aku kasih notesnya adalah jika alokasi yang pertama kali dialokasikan dari biaya support ke operating itu tidak diketahui yang mana dulu yang harus dialokasikan, maka kalian asumsikan kalian pakai biaya yang paling besar dulu ya. Nanti di soal ini akan kelihatan, karena di soal ini itu kebetulan memang tidak ada asumsinya harus dialokasikan kemana, jadi nanti kita lihat ya. Kalau misalnya nanti di ujian ada tulisan keterangan kayak biaya yang dialokasikan terlebih dahulu adalah backhyun misalnya, berarti kan nanti kalian ngurangin yang backhyun dulu gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak ada keterangan apapun, berarti kalian pilih biaya yang paling besar di antara supporting department, di antara biaya supportnya gitu ya. Nah, ini lanjut kita mulai yang problem 4. Oke, SM Town Corp adalah perusahaan yang memproduksi makanan ringan yang memiliki 3 departemen pendukung, yaitu Sumin, Baekhyun, Sehun. Oke, support departemennya Sumin, Baekhyun, dan Sehun ya. Lalu, untuk departemen operasionalnya atau operatingnya adalah Yuna, Wendy, dan Irene. Nih, Yuna, Wendy, dan Irene ya ada di operating department ya. Nah, berikut ini adalah informasi terkait dengan SM Town Corp. Nah, total biaya overhead departemen pendukung adalah 250. Di sini aku udah bikin tabelnya, jadi gampang dilihatnya ya. Nah, biaya supporting dibilangnya adalah 250 totalnya. Berarti di sini aku tulis ya totalnya adalah 250 gitu ya. Lalu di sini diketahui lagi di mana biaya untuk departemen Baekhyun itu adalah 55 juta. Oke, Baekhyun itu 55 juta. Lalu untuk Xiumin itu 18 per 11 kali dari Baekhyun. Berarti kita masuk rumus yang ini, kita lihat 18 per 11 dikalikan biaya Baekhyun 55 juta. Berarti kita dapat 90 juta. Lalu setelah itu sisanya itu adalah untuk departemen Sehun. Berarti kita tinggal ngurangin nih teman-teman. Kita tinggal ngurangin aja nih. 250 juta dikurangin 55 juta dan 90 juta. Kita ketemu 105 juta. Gitu ya. Lanjut. Total biaya sekarang untuk departemen operasional atau operating departmentnya. Nah, kita lihat lagi informasinya. Informasinya itu untuk total biaya departemen operasional itu 3,5 kali biaya departemen pendukung Sehun. Oke, yang Sehun kan ini ya 105. Berarti kalau untuk totalnya dari operating department itu dibilangnya adalah 3,5 kalinya gitu. Jadi aku tulis di sini 3,5 dikalikan dengan 105 juta. Kita ketemu 365.500 ya. Kita ketemu segini. Setelah itu, apalagi nih informasinya, dengan perbandingan biaya untuk Wendy, Irene, dan Yuna, berarti dari tengah ya, Wendy, Irene, dan Yuna. Darah adalah 5, 7, dan 13. Oke ya, 5, 7, sama 13 itu kalau misalnya kita total adalah 25 ya teman-teman. 5 tambah 7 tambah 13 itu adalah 25. Jadi nanti kita hitungnya 13 per 25 kali 367, 500. Terus juga untuk Wendy 5 per 25, untuk Irene 7 per 25. Nah, berarti kalian hitung-hitung aja di kalkulator kalian. Ini ya perhitungannya 13 per 25 dikalikan 367, 500 gitu. Dan ini juga 5 per 25, ini 7 per 25. Oke, kita lanjut ya.
Untuk selanjutnya ini ada tanda tanya nih, kita punya alokasi biaya departemen pendukung ke departemen operasional dalam persen. Nah, jadi ini semuanya informasinya dalam persen ya. Ini 15%. Oke. Jadi di sini mungkin aku tulis dulu ya. 15% punyanya Sehun alokasi ke Yuna. Oke ya. 15% gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kita tulis ini, kita lihat informasi untuk pengalokasian. Ini memang cukup banyak ya, jadi mungkin kalau di ujian nanti ribetnya itu di sini, lumayan ribetnya di sini. Jadi teman-teman hitung-hitungan matematis ya ini ya, gitu. Ya, kita coba satu-satu ya. Nah, berhubung ini tuh yang diketahui cuma baru si Yuna ya, Sehun ke Yuna. Berarti kita lihat di sini yang terkait sama Sehun ke Yuna. Nah, yang pertama Xiumin Baekhyun, Sehun ke Wendy. Terus yang kedua Xiumin ke Sehun, Xiumin ke Irene plus Baekhyun ke Sehun. Nah, Sehun ke Yuna nih ada yang di sini informasi yang ketiga ya teman-teman. Jadi karena kita yang diketahui itu adalah Sehun ke Yuna, berarti kan ada yang kaitannya sama Sehun ke Yuna nih yang bisa kita cari dulu. Oke, kita lihat alokasi dari Sehun ke Yuna adalah 3/4 kali dari alokasi Sehun ke Xiumin. Nah, berarti alokasi Sehun ke Xiumin itu kebalikannya, ya kan? Kebalikannya alokasi Sehun ke Yuna. Kalau misalnya alokasi Sehun ke Yuna itu 3/4 kali dari alokasi Sehun ke Xiumin, berarti alokasi Sehun ke Xiumin itu adalah 4/3 kali Sehun ke Yuna. Jadi kebalikannya ya. Jadi kebalikannya berarti kalau misalnya ini lebarin ya. Nih, jadi kalau misalnya Sehun ke Yuna itu 15%, berarti alokasi dari Sehun ke Xiumin ya yang ini adalah 4/3-nya dari 15%. Jadi kayak gini ya. 4/3 dikali sama 15. Ini. Oke. 20% ya teman-teman. Kalau ini kan, kalau misalnya mau ngecek benar nggak sih, ini tuh 20%, benar nggak sih Sehun ke Yuna itu 3/4 kali dari alokasi Sehun ke Xiumin. Kalian tinggal coba-coba aja. Nih 20% dikalikan sama 3/4, benar nggak? Nah 15% kan ini. Nah berarti udah benar ya. Gitu, dicek aja kalau misalnya kalian ragu. Nah, terus ini jangan lupa ya, total dari per masing-masing ini, kecuali yang aku merah-merahin, ini kan udah pasti nggak ada ya yang aku merah-merahin. Kalian tonton lagi problem sebelumnya kalau misalnya masih belum paham ya. Atau boleh nanya aku. Oke ya, jadi ini harus, totalnya itu harus masing-masing 100%. Oke, nah ini baru kekumpul 35% nih, ya. Baru kekumpul 35%. Nah, selanjutnya habis itu kita cari lagi informasi yang terkait yang udah keisi ya. Coba kita cari lagi, ada nggak sih yang terkait Sehun ke Yuna lagi, misalnya ya kita lihat, atau Sehun ke Xiumin gitu. Sehun ke Xiumin sama dengan alokasi ya, ini ke double. Oh, alokasi Xiumin ke Irene sama dengan alokasi Sehun ke Xiumin. Berarti sama-sama 20% ya. Nih, Xiumin ke Irene kan ya tadi. Xiumin ke Irene. Oke, Xiumin ke Irene itu sama dengan Sehun ke Xiumin. Oke, berarti informasi ini kan udah nih. Informasi ini juga udah aku tandain ya. Lalu selanjutnya kita lihat lagi, coba yang ketiga ya. Biaya dari Sehun ke Yuna ternyata lebih kecil. Oh, ini belum dikasih tahu ya tentang Sehun ke Yuna atau Xiumin ke Wendy. Jadi kita jangan lihat dulu,
kita lihat lagi yang berkaitan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita coba lihat ya, cek yang ini. Perbandingan alokasi Baekhyun ke Yoona dengan Sehun ke Xiumin adalah 85 banding 340. Nah, kalau misalnya dikasih tahu kayak gini perbandingan, berarti kan 85-nya ini kan punya Baekhyun ke Yoona. Sedangkan Sehun ke Xiumin itu yang 340-nya. Jadi kan kayak 85 banding 340 gitu, matematika ya. Nah, yang udah diketahui adalah Sehun ke Xiumin sebesar 20%. Nah, untuk carinya berarti kita tinggal kali bagi aja. Jadi 85 per 340 dikali sama 20%. Ya, jadi kan bagiannya si Sehun sama Xiumin itu kan yang bagian 340. Udah diketahui nih Sehun ke Xiumin 20%. Sedangkan Baekhyun ke Yoona itu yang bagian 85%. Belum diketahui kan? Makanya kita carinya kayak gini. Ya. Jadi kita ketemu 5% ya teman-teman. Kalau misalnya masih bingung, nih misalnya tadi perbandingannya adalah 85 banding 340. Nih ya, misalnya 85 per 340 sama dengan, berarti sama dengannya adalah X. Ini, X ya yang dicari dibanding dengan 20% gitu. Intinya kayak gitu ya. Jadi kan intinya sama aja. Kalau misalnya ini kita kali silang, berarti kan 85 dikali 20% dibagi sama 340, ya kan? Sama aja, kita nyarinya begini. 85 per 340 dikali 20%. Atau 85 dikali 20% dibagi 340. Gitu ya. Oke. Lanjut ke selanjutnya ya. Nih. Berarti yang ini sudah alokasi Xiumin ke Wendy, Xiumin ke Yoona. Udah belum? Xiumin ke Yoona belum ya? Kayak kita lewatin dulu ya. Ini dulu. Perbandingan alokasi Baekhyun ke Xiumin, Sehun, Wendy, Irene. 5 banding 2 banding 7 banding 5. Total dari sini adalah 5 tambah 2 tambah 7 tambah 5 adalah 19 ya teman-teman. Jadi kita bikin perbandingan kayak biasa aja. Nih, berarti kan dari Baekhyun ke Xiumin. Berarti yang ini ya tadi ya. Ini aku tambahin deh biar nggak ribet. Baekhyun ke Xiumin, ke Sehun ya, ke Wendy, sama Irene. Oke ya, yang di sini gitu. Alokasi dari Baekhyun ke Xiumin, Sehun, Wendy, sama Irene. Nah, cara taunya tinggal kita lihat perbandingannya. Nah, ini kan 5, berarti kan banding 19. Dikali ke berapa? Dikali ke persentasenya. Tapi, nih teman-teman perhatikan ya. Jadi kan ini yang diketahui itu kan Xiumin, Sehun, Wendy, Irene. Ya kan yang mau kita isi. Sedangkan Yoona itu udah ada 5%. Nah, total dari keseluruhan yang ada kan harusnya adalah 100%. Sedangkan di sini udah keisi 5%. Berarti kan sisanya 95% dong, ya kan? Nah, makanya kita kaliin ke 95% gitu. Jadi kaliin ke sisanya. Oke? Jadi ini 25% ya. Kalau yang Sehun berapa? 2 per sama dengan 2 per 19 dikalikan sama 95% gitu. Yang Wendy itu adalah 7 per 19 kali 95%. Nah, sama dengan ini ke double. Oke? Nah, ini 35% ya. Terus ini sama ya, kayak si Xiumin. Oke, dikali 95%. Totalnya benar gak? 100? Benar ya. Kalau ini berarti sudah benar gitu. Oke, kita lanjut. Berarti yang ini sudah. Selanjutnya itu perbandingan alokasi Sehun ke Baekhyun
dan Wendy, Irene adalah 9 banding 3 banding 1, di mana total dari sini kan adalah 13 ya, 9 tambah 3 tambah 1. Nah, berarti kita lihat nih perbandingan alokasi dari Sehun ke Baekhyun. Oke, alokasi dari Sehun nih. Sehun kan di sini, alokasi ke Baekhyun berarti di sini ya, aku warnain beda lagi ya. Nah, Yuna udah keisi, tapi di sini kan diketahui Wendy sama Irene. Oke, nah di sini. Itu yang kita cari ini ya. Nah, 9 banding 3 banding 1. Berarti kita juga harus lihat yang mana sih yang udah keisi. Berarti kan kita harus selisin dulu persentasenya buat dikaliin. Nah, 20% sama 15. Totalnya 35% ya. 35% berarti kalau misalnya kita mau kaliin, berarti 100 dikurang 35% kan 65%. Ya kan? Berarti ini harus dikaliin ke 65% nih, yang kotak-kotak hijau ini. Oke, untuk alokasi Sehun ke Baekhyun itu adalah 9/13, ada 13 itu total perbandingan, terus dikalikan dengan 65%. Tuh, ketemu ya, 45%, terus ini 3/13 dikali sama 65%. Oke, terus yang ini juga 1/13 dikali sama 65 ya. Tuh. Totalnya 100, berarti udah benar. Sisanya yang tinggal ini ya, Xiumin. Berarti kita lihat dulu. Oke. Ini udah selesai. Kita lihat yang belum kita isi dari atas ya. Alokasi Xiumin ke Baekhyun sama dengan alokasi Sehun ke Wendy. Sehun ke Wendy. Nah, di sini ya, Sehun ke Wendy. Berarti sama dengan Xiumin ke Baekhyun 15% ya, sama dengan ini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi alokasi biaya Xiumin ke Sehun sama dengan alokasi dari Xiumin ke Irene tambah Baekhyun ke Sehun. Berarti Xiumin ke Sehun itu kan adalah ini, alokasi dari Xiumin ke Sehun di sini ya teman-teman. Nah, di Sehun ini. Nah, lalu berarti sama dengan alokasi Xiumin ke Irene. Xiumin ke Irene berarti yang ini ya teman-teman. Ditambah dengan Baekhyun ke Sehun. Baekhyun ke Sehun. Yang ini ya teman-teman. Oke, 30%. Nah, berarti ini udah semua informasinya. Lalu yang ini, alokasi dari Sehun ke Yuna ternyata lebih kecil 8% dari Xiumin ke Wendy. Nah, Sehun ke Yuna. Sehun ke Yuna. Berarti di sini ya teman-teman. Nah, itu diketahui lebih kecil 8%-nya dari Xiumin ke Wendy. Xiumin ke Wendy di sini ya. Xiumin kan yang ini nih. Alokasi dari Xiumin ke Wendy. Lihatnya dari samping ke atas gitu ya. Sama dengan berarti dari ini kan diketahuinya 8% lebih kecil ya. Berarti kita harus menambahkan dengan 8% ya kan? Karena yang Yuna ini, yang dari si Sehun ke Yuna ini 8% lebih kecil, tinggal kurangin aja. Maksudnya adalah ketika kita diketahui Sehun ke Yuna itu adalah 8% lebih kecil, itu ibaratnya berarti kalau misalnya Xiumin ke Wendy itu kan lebih gede dong berarti, ya kan? Harus ditambah 8%. Gitu. Oke ya. Nah, terakhir yang ini ya. Terakhir informasi yang ini, alokasi dari Xiumin ke Wendy lebih besar 11%, oke? Yang Xiumin ke Yuna. Berarti ini lebih besar. Berarti kan harus dikurangin ya. Ini
Nah, ketemu totalnya udah benar nih 100% semua. Jadi kita bisa masuk deh ke rumusnya. Oke. Nah, jadi biayanya kan udah diketahui nih, kita juga disuruh bikin step down method dulu. Berarti biayanya kita turunin dulu nih teman-teman. Budgeted MOH before allocation gitu ya. Supporting, operating. Ya, ini salin aja. Lalu, alokasinya dari mana dulu? Nah, ini yang aku bilang di notes tadi ya. Alokasinya adalah karena ini di soal itu nggak ditulis ya, di berapa nggak ditulis uh, biaya siapa dulu yang harus dialokasi, maka dari itu kita asumsikan dari biaya terbesar dari supporting department. Yang terbesar adalah Sehun. Nah, berarti kita alokasinya dari Sehun dulu ya, dari Sehun. Nah, berarti kalau alokasi dari Sehun tinggal kita minusin aja gitu ya. Kita minusin nih. Oke. Nah, kita minusin ini ya, 105. Lalu kita alokasiin ke supporting department yang lain dulu, dan operating department gitu. Nah, berapa? Caranya gimana? Nih ya, caranya tinggal kaliin 105% dikaliin sama persentase alokasi dari Sehun. Berarti kan alokasi dari Sehun kan di sini ya, teman-teman. Nah, berarti dari Sehun kita lihat, kita fokusin persentase ke yang sini. Berarti 20% dikali 105 juta, kita taruh di sini, gitu. Nah, ketemu ya, 21 juta. Oke, selanjutnya juga sama gitu. Yang backend juga sama, tapi dia pakai persentasenya 45%. Nah, kalau di sini kita nggak usah kasih kayak perbandingan harus banding berapa, karena di sini totalnya kan dari yang aku bawa ini sama ini nih. Nah, ini kan totalnya itu adalah 100%, jadi nggak usah pakai perbandingan lagi gitu ya, tinggal kaliin aja. Kalau yang ini juga sama ya teman-teman, yang ini juga sama nih, jadi dikalikan sama 15% dikali 105. Jangan lupa ketika kita mengalokasi Sehun, misalnya alokasi dari Sehun ini tuh harus minus ya. Terus kalau misalnya kita udah mengalokasi ke yang lain, berarti biaya yang lain tuh bertambah gitu. Oke. Ini juga sama ya, 5% dikali 105. Lalu kita total. Setelah kita total, Sehun udah habis. Selanjutnya kemana? Kita lihat lagi di antara ini mana yang paling besar biayanya. Nah, yang paling besar adalah yang ini kan. Maka dari itu kita alokasi dari Xiumin dulu. Oke, kita alokasi dari Xiumin ya. Oke, berarti ini tinggal kita taruh minus 111 juta. Lalu persentasenya kita fokusin ke Xiumin yang atas ya. Kita fokusin ke Xiumin, berarti untuk alokasi ke Baekhyun kan masih harus dialokasikan. Nah, kalau Sehun, kita nggak perlu alokasi lagi karena dia tuh udah 0. Jadi, kalau di step down method, itu juga konsepnya kayak gitu ya. Jadi, kalau misalnya satu supporting department udah habis, ya udah gitu. Nggak perlu dipeduliin lagi gitu. Oke, selanjutnya kita harus alokasi dari Xiumin ke Baekhyun. Nah, perhatikan teman-teman, untuk Sehun ya, untuk Sehun kan sudah habis. Kita kalau di step down method itu udah nggak isi lagi nih di sini, udah 0 ya. Karena step down method, kalau salah satu biaya supportingnya udah terisi, berarti kita nggak perlu isi lagi gitu. Untuk selanjutnya nggak perlu alokasiin lagi. Berarti total persentasenya berubah. Oke, bukan 100% lagi.
Nah, berapa tuh yang berubah? Berarti kita kurangin yang Sehun nih. Kurangin yang Sehun. Nih, kita fokus ke yang Xiumin. Sehun itu kan 30%. Nah, kalau misalnya di sini 30% ini nggak ada, berarti kan 100 dikurang 30%. Itu 70% ya kan? Berarti cara kita hitungnya adalah ketika kita mengalokasikan ke Baekhyun, Yuna sama Wendy sama Irene, kita harus pakai per 70%. Oke? Nah, jadi gini ya teman-teman. Nih, jadi 111 juta dikalikan sama persentase 15% bagi 70%. Oke? Yang lain juga sama. Gitu. Sesuaiin aja sama persentasenya yang ada. Ini 12%, terus yang ini 23% ya, yang ini 20% per 70% masing-masing. Oke, lanjut kita totalin. Nah, sisanya nih Xiumin udah habis, Sehun udah habis, sisanya tinggal Baekhyun. Ya, berarti Baekhyun itu alokasinya tinggal ke operating department sisanya. Oke, karena Sehun sama Xiumin tuh udah habis gitu. Oke, berarti kita lihat lagi persentasenya. Persentase yang kita pakai kan cuma yang ini nih. Berarti kita harus kurangin 100% dikurang 45% dikurang 20%. Atau kita tambahin 15 tambah 15 tambah 5. Berapa? 65 kan teman-teman? 65% ya. Berarti kita total coba kita hitung 126 sekian dikaliin sama 5% per 65% ya teman-teman. Bagi 65% gitu. Oke. Yang ini juga ya teman-teman. Bagi 65%. Oke. Nah, yang ini juga bagi 65%. Oke ya. 25% bagi 65%. Oke, kalau sudah kita tinggal totalin semuanya. Ya. Nah, yang ini harus 0. Sedangkan yang ini jumlahnya harus sama kayak yang atas. Kita tes ya. Kita tes sama apa enggak. Sama ya, berarti udah benar. Tuh. Lanjut ke reciprocal method. Di reciprocal method kita juga catat ini ya. Tapi bedanya adalah kita masuk di rumus, teman-teman. Nah, di sini udah aku buat sih perhitungan rumusnya karena kalau misalnya aku tulisin ulang ke kalian gitu pada saat ini juga itu makan waktu banget gitu. Jadi di sini udah aku taruh ya, teman-teman tinggal aku coba menjelaskannya ya, teman-teman. Nah, di sini kita kan tahu nih ada Xiumin, Baekhyun, sama Sehun untuk supporting. Nah, di sini kan kita mau tahu berapa sih yang akan kita alokasi gitu dengan total tambahan alokasi dari support department yang lain gitu ya. Kalau reciprocal kan supporting departmentnya saling menyupport ya, saling menyupport juga gitu. Oke, jadi kita bikin persamaan dulu. Persamaannya adalah ini bayangkan atau ibaratkan Jimin itu X, Baekhyun itu Y, Sehun itu Z. Maka dari itu aku bikin persamaan kayak gini. Jadi untuk bikin persamaan sebenarnya kalian lihatnya gampang aja sih nih. Jadi biayanya X, biayanya Xiumin 90 juta ditambah 0,25 Y ditambah 0,2 Z. Tahu dari mana 0,25 Y dan 0,2 Z? Nih, kalian perhatikan di persentase, cara bacanya dengan cara vertikal ke bawah, ya. Jadi kalian cara bacanya itu ke bawah, gitu. Oke, nah, Xiumin itu kan biayanya 90 juta. Berarti 90 juta ini harus ditambah dengan pengalokasian Baekhyun ke Xiumin yaitu 25%. Ya, terus pengalokasian Sehun ke Xiumin yaitu 20%. Jadi bacanya itu dari vertikal gini ya teman-teman kalau nggak mau ribet gitu. Oke.
Jadi ini kan 0,25%-nya Baekhyun. Nah, makanya aku 0,25 Y ya. Y itu Baekhyun. Oke. Lalu di sini 20% Sehun. 20% 0,2 Z ya. Ini jadi persamaan 1, yang kedua jadi persamaan 2, yang ketiga juga. Ini juga sama ya, 15, 0,15, 0,45 kita lihat dari sini. Biayanya 55 juta ditambah 15 sama 45-nya biaya support yang lain gitu. Yang ini juga sama ya, yang Z. Kita lihat dari vertikal. 30 sama 10. Berarti 30-nya X plus 10%-nya Y. Oke, lanjut. Kita setelah itu karena di sini ada 3 persamaan, maka dari itu kita hitungnya agak lumayan rumit sih sebenarnya, tapi ini adalah perhitungan matematika ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu nih pertama-tama, kita cari nih X ya, kita ambil persamaan 1, X 90 juta ditambah 25% Baekhyun ya, sama aja ya, Y gitu, sama 20%-nya Sehun. Oke. Nah, X ini kita taruh lagi, tapi Baekhyun-nya ini kita ubah. Baekhyun kan Y. Nah, di sini Baekhyun 55 juta tambah 0,15 X tambah 0,45 Z. Berarti kita tulis nih 0,15% X 45% Z. Gitu. Lalu yang Sehun itu 20% Z ya, 20% Z itu Sehun ya. Jadi 20% Z. Oke, ini diubah aja gitu ya, dimasukin Baekhyun-nya, dimasukin yang Y, si Y dimasukin. Oke, setelah itu kita hitungnya adalah nih. Jadi 25% ini dikalikan dengan 55 juta, kita ketemu 13.750 gitu ya. Terus 25% ini dikaliin sama 15% X gitu. Nih ya, lebih dekat deh. Nah, 25% dikaliin sama 15% X, 3,75% X. Nah, terus 25% dikalikan dengan 45% Z adalah 11,25% Z. Sisanya 20% Z itu turunin aja. Oke, kita samain. Jadi 90 juta tambah 13.750 itu adalah 103.750. Nah, terus 3,75% X ini tinggal salin aja, dan 11,25% Z tambah 20% Z ditambah aja ya. Terus habis itu ini kan X, terus yang ini juga ada X, makanya kita satuin X-nya. Nah, makanya di sini 3,75% ini dipindahin ke sini ya. Jadi ya ini dikomain gitu ya. Ini persen, ini bentuknya dikomain. Jadi di sini X itu kan nilainya 1. Jadi 1 dikurang sama 0,0375 X gitu. Ya. Terus sama dengan 103 sekian, turunin aja. Lalu ini 0,3125 ini adalah ini ya 31,25%, cuma dipindahin, di desimalin gitu ya. Oke, diturunin. Ini kan 1 dikurang 0,0375. Nah, hasilnya adalah 0,9625 gitu. Kalian sambil hitung ya biar bisa paham juga. Oke. Nah, yang ini tinggal turunin aja, terus kita ketemu persamaan 4. Oke. Habis itu kita lihat nih yang Z. Kita masukin yang Z ya, teman-teman. Nah, yang Z karena di sini kan diketahuinya X sama Z. Jadi kita fokusin ke X sama Z dulu ya, teman-teman. Kita kan tadi masukinnya Baekhyun. Sebenarnya ini logika aja sih. Jadi kalian bisa masukin ke yang mana dulu, ya hasilnya pasti nanti akan sama gitu kalau perhitungan kalian benar, ya. Jadi di sini karena
kita udah pakai X sama Z, berarti kita cari nih yang Z dulu ya. Nah, untuk Z, persamaan Z itu kan 105 ya. 105 juta 0,3 itu 30% sama aja ya. Terus ditambah 10% atau 0,1 sama aja Y-nya. Y-nya kita ubah. Atau si background-nya ini kita ubah nih Y-nya. Background-nya kita ubah lagi. Jadi sama ya, kalau di sini background-nya diubah, di sini juga background-nya diubah gitu. Nah, biar kita bisa ketemu persamaan Z sama X dulu, ZX gitu ya. Kita kan nanti mau eliminasi gitu untuk perhitungan matematika ini. Nah, kita masukin nih background-nya 55 juta ditambah dengan 15 persennya X ditambah 45 persennya Z gitu, sama seperti ini ya background. Oke, lalu kita ubah lagi, kita kali-kaliin. Nah, 10% ini kita kaliin sama 55 juta, kita ketemu 5,5 juta. Lalu 10% dikaliin sama 15% ketemu 1,5% X, jangan lupa. Lalu 10% dikalikan sama 45% Z, 4,5% Z ya. Oke, 30% turunin aja. Ini 30% X ya teman-teman. Yang kurang. Oke, ditambah. Oke ya, ini udah benar ya. Oke, ini Z. Z-nya itu berarti kita ini 110.500 ini dapat dari 105 juta ditambah sama 5,5 ya. Ketemu nih 105 juta tambah 5,5. Lalu yang 30% X ini ditambahin sama yang punya X juga, yaitu 1,5% X gitu. Jadi 30 tambah 1,5 itu ketemu 31,5% X. Oke? Yang Z kita turunin aja karena dia nggak punya pasangan. Pasangannya ada di seberang. Nah, jadi kita seberangin nih 4,5%-nya kita seberangin ke sini. Kita ubah ke desimal biar gampang ya. Jadi yang Z ini nilainya kan 1, terus ini 1 dikurang 0,045. Tuh, yang ini turunin aja ya teman-teman. Cuma ini diubah aja jadi ke desimal. Tuh. Selanjutnya kita kurangin kayak biasa. 1 dikurang 0,045, kita ketemu 0,955. Gitu. Kalau udah, di sini tinggal turunin aja, maka kita ketemu persamaan 5. Oke? Nah, dari persamaan 4 dan 5, kita akan masuk ke eliminasi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita pakai metode eliminasi ya. Selanjutnya kita pakai persamaan yang udah kita hitung tadi, kita masukin, kita eliminasi. Nah, ini tinggal tulis aja ya yang di sini. Dan untuk yang persamaan 5, ini kita ubah jadi X sama dengan. Nah, di sini kita ubah, pindahin X sama dengannya jadi 0,315X sama dengan 110.500 ya, sekian, ditambah sama 0,955Z. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, kita kan kalau misalnya pindahin 0,315X ini kita pindah ke sini, kan jadi minus. Kita pindah ke sebelah sini, jadi minus kan. Terus, kalau 0,955Z ini kita pindahin ke sini, jadi minus juga. Nah, habis itu, di situ kita kaliin aja sama min 1 semuanya. Kita kaliin sederet sama min 1, berarti kita bakal ketemu ininya jadi positif, yang Z-nya juga jadi positif. Nah, di situ kan kita bakal ketemu juga kan, di mana 110.500 itu jadi minus kan, berarti kan jadi minus kayak gini kan, kita ketemu karena udah dikaliin min 1 gitu, udah dikaliin sama min 1 ya. Jadi kalau misalnya ini mau diubah ke X sama dengan, jadinya kayak gini ya teman-teman. Jadi ini ada minusnya. Nah, berarti kalau kita udah ketemu kayak gini, kita coba cariin, kita
Di sini ceritanya mau eliminasi yang si X dulu. Kita mau eliminasi X dulu, jadi kita hilangin Z-nya ya. Kita mau cari Z dulu, jadi kita eliminasiin X-nya ya, teman-teman. Oke, jadi untuk mengeliminasi si X, bikin X-nya jadi 0, kita caranya adalah kaliin sama yang 0,315, jadi kaliinnya kebalikan gitu, biar angkanya jadi sama, kita kaliin. Oke. Nah, semuanya juga kita kaliin. Jadinya kayak gini nih, teman-teman. Ini disingkirin dulu deh. Nah, jadinya kayak gini nih, teman-teman. 0,31875. Nah, ini kalian hitungnya dari 0,9625 dikaliin sama 0,315. Oke, kita ketemu 0,303 sekian. Dan yang ini juga sama kan pasti angkanya, ya kan? Berarti ini tinggal di copy aja. Dah, udah gitu, yang ini kita juga kaliin 13750 ini dikaliin sama 0,315, kita ketemu 32681,250. Nah, yang selanjutnya juga kita kaliin 110 min 110 500 ya dikali 0,9625. Kita ketemu ada minusnya ya di sini ya teman-teman, ada minusnya. Nah, oke, kita ketemu 106. Yang bawah-bawah sini abaikan dulu, nanti aku jelasin. Nah, yang ini ketemu 160,365 ya, dari perkalian antara 110 sekian dikali sama 0,9625. Oke. Lalu ini kan tanda plus nih, dua-duanya tanda plus. Yang ini minus ya teman-teman. Nah, terus yang di sini kita tinggal kaliin aja nih, 0,325 ini dapat dari sini ya, yang Z 3125 dikali 0,315 juga. Kita kaliin ke 0,315 nya lagi ya. Jadi masing-masing harus dikaliin untuk supaya sama gitu, supaya bikin ininya jadi eliminasi. Yang ini 0,955 dikaliin sama 0,9625. Oke, kita ketemu, habis itu kita eliminasi dengan cara minus. Di minus ya, ini di minus. Kenapa di minus? Karena kita mau eliminasi ini sama ini, kita mau eliminasi X. Maka dari itu kita harus minus kan, supaya dia jadi 0 gitu. Makanya di sini aku coret jadi 0 gitu. Lalu di sebelah sini teman-teman perhatikan, 32 juta ini 32.681.250 dikurang dengan minus ya. Jadi minus ketemu minus, ya kan? Minus ketemu minus itu plus. Jadi kita ibaratkan ini tuh sama aja kayak penjumlahan, ya kan? Minus tambah minus ketemu minus kan positif, berarti nih ya, jadinya kita ibaratkan yang ini kan udah minus nih, jadi aku di sini pakai tanda minus lagi karena di sini tandanya minus gitu ya. Jadi kalau minus ketemu minus nih, tanda kurung ini ketemu minus ya, jadinya kita ibaratnya jadi penambahan gitu. Oke, lanjut. Di sini ditambah sama yang ini dikurangin aja ya teman-teman. Nah ini yang atas dikurangin sama yang bawah kayak biasa, kita ketemunya ternyata minus juga gitu. Oke, kalau udah kita pindahin minus ini ke sini ya teman-teman. Minus 0,82075 Z sama dengan ini diturunin aja. Z sama dengan, atau sekun ya, sekun sama dengan 169.402.985. Udah ketemu nih teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kalau sekun udah ketemu gimana? Kalau sekun udah ketemu, kita gampang nih untuk nyari Xiumin sama Baekhyunnya. Xiumin tadi kan pakai persamaan yang atas ya teman-teman. Kita pakai persamaan yang ini nih. Pakai persamaan yang ini. Nah, kita turunin aja nih persamaannya. Terus kita ubah
Z-nya gitu. Kita ubah, ini tanda plus ya teman-teman. Nah, kita ubah, cara ubah Z-nya tinggal ambil Z-nya di sini ya teman-teman nih. Jadi perkaliannya nih, yang ini dikalikan sama 0,3125-nya. Di situ ditambahin aja, ditotalin dan dibagi ya teman-teman. Ini ditotalin dibagi sama 0,625 di sini. Ketemu Shuminnya. Lalu untuk Baekhyun juga sama. Baekhyun itu kan rumusnya itu kan dia pakai yang ini kan. Yang ini 55 juta 0,15 0,15 X ditambah 0,45 Z. Oke. Nah, sama aja ya ini. 15% sama 45. Oke. Nah, ini dituangin aja 55 juta. Terus yang ini ditambah sama 15% dikali sama Xiumin. Oke, 15% dikali Xiumin. Lalu ditambah dengan ini 45%, ini 50% Sehun. Sehunnya yang ini. Oke. Oke, kita ketemu deh, totalin semuanya, ditambah-tambahin, ketemu 155, 650, 320. Oke, kalau kita udah ketemu Sehun, Xiumin, sama Baekhyunnya, kita tinggal alokasi nih. Kita ambil yang, ya kita ikutin aja ya, yang terbesar dulu dari Sehun berarti kan. Oke, kita lihat di sini berarti kita mau alokasi dari Sehun dulu, biar sama juga ya kayak atas. Dari Sehun dulu, berarti dari sini kita ambil angka yang nih 169042. Nah, itu adalah angka dari sini ya teman-teman. Nah, kita tinggal enter tapi dia minus. Oke, dia ngurangin. Berarti minus dong Ci nanti di total. Iya, nggak apa-apa minus. Oke, ini nanti ditotalin jadinya minus, nggak apa-apa. Nah, oke, karena di sini udah ada alokasinya, berarti kita tinggal kaliin sama persentase per masing-masingnya ya teman-teman. Nah, kaliinnya kayak biasa, tinggal kali persennya aja, karena total persentasenya nih, kalau kita lihat nih, total persentasenya udah 100%. Dimana kalau resiprokal itu kan alokasi ke semuanya, ya. Kita alokasi ke semuanya, berarti tinggal kaliin sama persentasenya nih. Ya, coba kalian kaliin, ketemu nggak segini hasilnya ya. Nih 16402,985 ini dikali sama 20%. Kita fokus ke Sehun dulu, karena kita mengalokasi dari Sehun. Nah, berarti kali 20%, lalu yang ini juga dikalikan sama yang Baekhyun 45%, yang ini juga 15% ya, Sehun ke Yuna. Oke, yang ini 15%, yang ini 5% gitu. Oke. Selanjutnya kita tinggal totalin. Nah, jadinya minus, nggak apa-apa ya, ini minus. Oke, selanjutnya kita alokasi dari mana? Sebenarnya untuk alokasi untuk resiprokal, kalian terserah sih mau alokasinya dari mana dulu. Nah, kalau untuk selanjutnya berarti kita coba aja ya, kita samain kayak step down, kita dari Xiumin dulu. Oke, kita dari Xiumin dulu, berarti kita ambil angka yang di bawah ya. Yang di sini, Xiumin 162,793,177, aku taruh di sini ya teman-teman, tapi di minus. Oke. Kenapa di minus? Karena kan emang kita mau mengalokasi, jadi kita mau kurangin yang dari atas gitu. Nah, selanjutnya ini untuk ini sesuai sama persentasenya lagi gitu. Jadi dikaliin aja sama persentasenya 15%. Oke. Ini juga sama ya, nggak ada per-peran ya. Kayak step down kan dia ada per 70% lah atau 65%, tapi kalau yang ini nggak ada gitu. Nah, tinggal dikaliin aja. Oke, aman. Yang ribet itu kalau di resiprokal itu bikin rumusnya. Masuk rumusnya. Nah, ini kali 12% ya, teman-teman. Kali 12%. Ini juga sama. Ya, ini 23%. Terus yang ini juga sama.
20%. Oke? Totalin lagi. Nah, ditotalin lagi, lalu kita mau alokasi dari si siapa? Baekhyun. Oh ya, aku lupa nulis ya, ini alokasi dari Baekhyun. Oke, nah ini dari Baekhyun, berarti sama cara hitungnya juga sama, dikaliin ke persentase bar masing-masing. Ini 155 ini kita dapat dari bawah yang udah kita hitung ya. Kalau misalnya ini juga pasti sama ya, di atasnya juga pasti sama. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita total, hasilnya yang bagian sini 0. Dan bagian sini harus sama kayak before allocation. Kalau misalnya kita mau coba, kita coba ya. Ini 617.500. Ini kita coba juga. Nah, udah benar ya, udah sama tuh. Udah sama ya. Nih. Oke deh. Nah, teman-teman sampai sini aja untuk problem 4-nya. Jangan lupa untuk belajar untuk ujian ya teman-teman. Semangat untuk ujiannya. Dan jangan lupa untuk kumpul tugasnya. Oke, terima kasih teman-teman.